sempat terseret, kemudian dibekap, kemudian dimasukkan kembali ke dalam mobil, bentuknya adalah dibanting. Pas memang aku cek aplikasi, itu aku tahu dia nggak nge-pick up aku itu pas dia sesak nafas. Kalau boleh tahu itu bisa kena pasal berapa ya? Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku mau membahas kasus yang lagi viral juga. Dan ini juga mungkin jadi catatan buat kita kalau kita lagi naik taksi online atau apapun itu. Bahwa sesuatu bisa saja terjadi dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Nah kita langsung aja nih kedatangan Mas Rio, pengacara dari korban ya. Iya, betul. Korban ini inisial aja kali atau boleh kita sebut namanya? Inisial boleh, tapi namanya sebenarnya di media sudah ada ya semua. Namanya Cindy ya, namanya Mbak Cindy. Ya, gitu. Mas Rio gimana kabarnya? Baik ya. sehat. Jadi Mas Rio yang ditunjuk oleh Mbak Cindy menjadi kuasa hukumnya. Betul. Oke, mungkin Mas Rio bisa ceritain kronologis ceritanya tuh seperti apa sih detailnya? Oke, baik, terima kasih Mbak Asyanti. Jadi tanggal 25 Maret 2024 itu malam, saya mungkin menyebutnya korban atau pelapor, karena kalau di kepolisian namanya pelapor, yang bersangkutan memesan taksi online, dalam hal ini gitu, dari daerah Neo Soho di Tanjung Duren, di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat ya? Jakarta Barat, menuju mau pulang ke tempat tinggalnya. Di daerah? Di daerah masih area Jakarta Barat. Oh, nggak jauh sebenarnya? Nggak jauh. Nah, lalu biasanya, karena beberapa kali dia rutenya di situ, biasanya tidak pernah masuk jalan tol. Karena dia udah tahu lah kan. Ini adalah kesehariannya. Ya, ya. Begitu masuk jalan tol, ya timbul kecurigaan. Timbul kecurigaan karena sudah malam, kemudian, loh kenapa kok masuk tol? Jam berapa waktu itu Mas? 20.30, jam 21, sudah malam, dan perempuan sendirian. Ya. Masuk tol, dia bertanya kepada si driver, si mitra pengemudi ini, dia bertanya, Pak, kenapa masuk tol? Karena kalau ketujuan saya itu nggak usah masuk tol, itu nggak apa-apa, dan memang nggak masuk tol. Oh, dia menjawab, saya hanya mengikuti maps, gitu. Dia pakai digital maps itu, dia mengikuti masuk tol, gitu. Lalu nggak ada yang mencurigakan selama perjalanan, tapi perjalanannya pun belum terlalu jauh. Kemudian si pelaku, si driver ini, mitra pengemudi, katanya sesak napas. Nggak tahu karena apa, gitu. Sesak napas. Oh ya, lalu gimana? Iya, saya nggak bisa nyetir, saya sesak napas dan lain-lain. Bicara di ruang kemudinya kepada belakang, boleh nggak kalau gantiin saya nyetir, gitu. Dia bicara seperti itu, bertanya. Lalu ya, oh nggak bisa, saya nggak mau, gitu. Dan udah mulai timbul tapi bisa nyetir kepanikan. Mbak Cindy-nya? Bisa nyetir, tapi nggak mau. Tapi ya nggak mau lah. Sesuatu yang nggak pas lah. Iya, gitu aneh kan. lah. Aneh. Lalu kemudian dia menolak, tiba-tiba ya dari penolakan, dari saya sesak napas dan lain-lain, tiba-tiba si pelaku ini menyodorkan handphonenya. Di situ ada nomor rekening. Ya itu udah. Dalam keadaan jalan ya? Jalan, tapi sudah agak ke kiri. Sudah agak memelan lah. Iya. Transfer saya 100 juta. Ya nggak sempat bertanya untuk apa atau apa gitu. Kemudian nggak ada, saya nggak ada uang. Dan ini nggak bisa kayak gini. Saya nggak ada uang 100 juta gitu. Lalu perdebatan, ya panik. Karena perdebatan itu semakin ke kiri dan mobilnya pelan, klien saya itu nekat untuk keluar dari mobil. Bisa tuh, maksudnya pintunya nggak dikunci? Nggak, membuka kuncinya, kemudian keluar. Mobil itu dalam keadaan jalan, tapi pelan. Tapi pelan, ya itu menimbulkan luka-luka lah. Yes, kayak keseret kan jadinya. Kayak keseret, lalu keluar dari mobil, mobilnya masih jalan pelan, mobilnya berhenti.
berhenti, korban ini dikejar. Jadi di tol ini sepi keadaannya? Loh. Rame, cuman teriak-teriak percuma karena mobil jalan semua. Mobil jalan semua, dia teriak-teriak percuma. Tolong saya, tolong gitu ya percuma. Karena mobil jalan. Mobil jalan, oke. Begitu, lalu dikejar. Dia berhenti tuh kejar, maksudnya kejar pakai orang ya? Kan mobilnya Iya, lari. ditaruh kan? Dia lari, Oke. dia parkir, dia berhenti, dia lari gitu. Lalu karena saya sudah melihat bagaimana perawakan tubuhnya si pelaku ini, Yes. dibandingkan dengan tubuhnya dari korban, Ya. itu pasti ketangkap. Oke. Pada saat dikejar itu pasti Ya. ketangkap. Ya, Kemudian ketangkap, ya saling lawan, korban melawan, kemudian bukan saling lawan, korban melawan, ya sempat terseret, kemudian dibekap, kemudian digendong, dibopong, kemudian dimasukkan kembali ke dalam mobil, tapi bentuknya adalah dibanting. Loh, tapi katanya korban sempat meminta tolong sama orang kan? Betul. Sempat ada yang hampir Betul. mau nolong ya? Betul. Itu gimana tuh? Itu yang kedua kalinya. Oke. Oh, jadi itu masuk lagi mobil dulu? Iya, itu masuk lagi mobil dulu dan bentuknya dibanting. Dibanting, oke. Dan saya melihat perbandingan badannya itu memang ya bisa dibanting. Oh iya, gitu karena loh. memang kan aku lihat di berita besar orangnya. Besar, badannya iya. besar gitu. Kemudian korban kan lebih kecil badannya. Dibanting, masuk dalam mobil, masih perdebatan. Transfer saya, kalau enggak nanti saya buang di depan dan lain-lain lah. Tapi nggak ada barang apa kekerasan apa misalnya kayak pisau atau apa gitu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Cuman karena perlawanan, kemudian secara fisik juga pasti tidak sanggup melawan, pasti kalah. Kemudian sempat rebut-rebutan. Dan ini posisinya adalah pintu mobil kebuka, Mas. Pintu mobil kebuka, korban itu duduk di baris kedua, si pelaku berdiri di depan mobil dan kakinya korban itu menahan pintu supaya nggak ketutup pintunya. Dia menahan pintu dan segala macam perdebatan. Korban itu mempertahankan dua barang. Yang satu handphone, yang satu lagi tas. Tas itu berisi laptop. Rebut-rebutan dan lain-lain, berhasil kerebut handphonenya. Kemudian pada saat berhasil kerebut handphonenya, kakinya dia masih nahan pintu, dia lari lagi keluar. Lari lagi keluar. Itu yang kedua. Yang kedua, mobil masih berhenti. Si pelaku ini kepada orang sekitar, nah ini ada orang sekitar. Karena di pinggir tol itu ada pagar, ada tembok, dan kebetulan ada orang yang lagi jalan kaki di pinggir situ. Oke. Ini berantem, suami istri lagi berantem, gitu. Jadi dalam tanda kutip, Anda jangan ikut campur, begitu. Lalu terus yang Mbak Cindy-nya nggak bilang enggak, bukan gitu. Akhirnya bilang, bukan, ini driver, gitu. Tolong saya. Akhirnya ditolong. Ditolong, Kemudian si pelaku kabur dengan sempat membawa handphonenya. Oh, jadi yang kedua itu orang akhirnya menolong. Akhirnya menolong. Lalu di malam hari itu di tempat pertolongan di warga sekitar itu korban masih bisa membuka laptopnya dan masih terhubung dengan WhatsApp-nya di WhatsApp di laptop. Handphonenya dibawa ya? Handphonenya dibawa. Oke. Terhubung WhatsApp, ngabarin keluarga dan teman-temannya. Akhirnya dijemput. Gitu. Oke, itu kronologisnya. Iya, itu ya. Kalau saya bayangin, saya melihat dari si badannya si pelaku itu mencekam banget sih. Mencekam dari situasi mobilnya dan perawakannya itu mencekam banget. Ya, ini kita mau informasikan juga bahwa korban memang belum bersedia untuk dimintai keterangannya karena masih shock ya, Mas ya. Iya, masih shock. Masih pasti dalam keadaan yang masih. Iya, betul. Bingung ya. Oke, sampai akhirnya berapa hari itu pelakunya tertangkap? 25 malam kejadian, 25 menjelang 26 Maret dini hari, saya dampingi ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya membuat laporan polisi, sudah selesai di kepolisian 26 dini hari. 26 sore hari kami datang lagi ke Polda Metro Jaya untuk konsultasi dan lain-lain. Kemudian di hari besoknya itu belum tertangkap. Di hari dan sorry tadi saya ada yang kelewat. Pada saat beberapa jam setelah kejadian itu kami menghubungi dengan segala macam cara, dengan email, dengan telepon dan lain-lain. Cuman ada hal-hal yang tidak mengenakan juga yang terjadi sampai kemudian di tanggal 27 kami ke Polda Metro Jaya lagi dan diinformasikan bahwa laporan polisinya sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Kenapa Jakarta Barat? Karena pada saat naik mobil itu di Jakarta Barat. Kami ke Jakarta Barat, kemudian balik lagi ke Polda Metro Jaya, konsultasi dan lain-lain. Akhirnya di 28 Maret itu
Saya minta pihak untuk datang menemui kami di Polda Metro Jaya. Akhirnya kami bisa ketemu, ya kami minta bantuan juga. Anda harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena ini mitra Anda. Jangan lepas tangan dong gitu. Karena beberapa kali disampaikan melalui customer service-nya bahwa kami akan segera mengembalikan handphone ibu, kami akan segera mengembalikan handphone ibu. Nah, fokusnya hanya di handphone. Tapi yang diinginkan kan bukan handphone, tapi Ya, tetap pelaku ini bisa ketangkap betul gitu ya. kejadiannya. Karena segala macam bukti sudah disubmit ke Iya. dan laporan polisi pun sudah dibuat secara resmi. Kenapa masih menggarisbawahi handphone tertinggal? Jangan seperti itu dong. Akhirnya kami ketemu di Polda Metro Jaya 28 Maret. Pagi-pagi 28 Maret malam sekitar jam 22, jam 23 kami datang ke Polres Jakarta Barat. Korban dimintai keterangan lanjutan oleh penyidik. Sudah ada penyidiknya. Kemudian sekitar jam 2 dini hari datang. Teman-teman penyidik, teman-teman polisi datang menangkap, membawa si pelaku sampai di Polres Jakarta Barat. Barat. Begitu. Ditangkapnya di mana tuh? Di daerah Cempaka Mas, Cempaka Putih. Di rumahnya enggak? Kontrakan dan di sekitarnya itu area tempat nongkrongnya dia gitu deh. Oke, memang tempat rumahnya dia ya? Iya, Enggak? iya, rumahnya dia. Tapi aku sempat lihat ada video yang ada keluarganya datang atau apa, itu tinggal sama keluarganya yang itu atau dia sendiri? Dia sendiri sepertinya. Oh dia sendiri. Tapi ini sepertinya pelaku tuh kayak nggak siap ya untuk melakukan aksinya gitu. Karena kan dia kayak nggak bawa apa-apa gitu. Kayak sekejap gitu dia gelap mata. Bener nggak sih? Bener. Kalau itu bener. Dan pengakuannya buat modal nikah. Itu sesuatu yang aduh kok begitu gitu loh. Jadi dia bilang motifnya buat yang sedang didalami dan sempat terucap adalah hal itu gitu. Karena masih didalami oleh polisi. Tapi bener nggak kalau motifnya tuh emang gak terencana? Masih didalami juga oleh polisi. Juga ya? Saya belum bisa bilang. Tapi saat ini statusnya sudah tersangka. Dan masih tahap penyidikan. Biasa kalau kayak gitu hukumannya berapa lama Mas? Nanti polisi mengenakan pasalnya pasal apa yang cocok dengan tindak pidananya. Kemudian di situ ada ancaman pidananya. Sekian tahun, pasal ini sekian tahun. Nah nanti polisi menerapkannya ke yang paling cocok. Berdasarkan informasi dan bukti yang dikumpulkan sama polisi. Kalau keinginan dari pihak korban sendiri apa? Keinginannya adalah yang pertama ditangkap. Ya. Itu sudah. Yang kedua dihukum sesuai hukum. Ya. Itu saja. Jadi nggak mungkin nggak ada apa kekeluargaan atau apa nggak ya? Inginnya pasti dihukum ya. Karena pasti itu trauma banget ya. Betul. Karena untuk menghindari juga Mbak. Semoga nggak ada orang-orang yang mengalami hal serupa. Gitu. Iya. Tapi kasus seperti ini gitu kayak mungkin Mas kan pengacara gitu. Sering gak sih terjadi sebenarnya? Kan ini viral aja gitu. Yang gak viral gitu sebenarnya sering gak sih terjadi gitu? Sepengetahuan saya sering. Bahkan ada juga yang sebaliknya. Justru yang mengalami itu justru si pengemudinya ada juga pernah. Iya, ada juga ya. Pernah mobilnya dirampok dan lain-lain. Jadi ya bukan berarti orang yang menjadi pengemudi online ini selalu membahayakan, tapi bisa jadi penumpangnya juga membahayakan bisa, buat pengemudi bisa. Dan pernah online-nya. Kejadian juga. Apa itu ceritanya kalau itu gimana Mas? Yang pernah saya baca itu secara singkatnya mobilnya dirampok. Oh jadi ini datang si mitra pengemudinya dibuang di jalan. Tuh, jadi kasus kayak gini banyak ya. Terus kita juga katanya bisa tersambung dengan Mbak Cindy-nya, kita mungkin boleh. Telepon speaker aja kali ya. Halo. Halo. Iya. Iya, halo. Cindy, ini kami mau ngobrol-ngobrol sebentar. Oh, iya. Oke. Iya, ada Bunda Asyanti di sini. Oh iya. Halo siang Bunda. Mbak Cindy, siang. Gimana? Aduh, siang, thank you udah di telepon nih. Iya, gak bisa kesini ya karena mungkin masih ini ya. Masih shock ya Mbak ya. Tadi. Mohon maaf sebelumnya ya Bunda, aku belum bisa kesana gitu. Iya, ini Mbak Cindy di rumah apa di kantor? Di rumah. Aku masih belum ada aktivitas keluar sih. Iya, pasti masih shock dengan, tadi kita dengar kronologisnya aja masih shock banget gitu dengernya. Mungkin kita bisa sedikit minta apa yang sekarang Mbak Cindy rasakan tuh gimana?
Hmm, yang pasti sebenarnya masih shock, tapi udah lebih lega banget lah dibanding sebelumnya lah ya kan. Karena dari pelaku udah ditangkap dan udah lebih clear lah kayak statusnya seperti apa gitu. Itu sih, tapi masih fokus ke recovery dulu sih paling Bun. Untuk ininya kan pasti maksudnya aku sendiri masih memproses lah untuk menerima oh ini kejadian ini menimpa aku gitu Betul, Bun. betul. Karena kalau Mbak Cindy mungkin saat itu nggak melakukan hal-hal yang dilakukan, bisa ada hal lain yang terjadi gitu ya. Iya, amit-amit Bun. Aduh. Iya. Tapi Mbak Cindy sendiri sekarang dalam pendampingan psikolog atau gimana? Enggak? Kemarin aku udah sempet ngobrol sih meskipun secara online juga. Terus ini juga mau penjadwalan untuk konseling juga sih face to face gitu. Iya, iya. Tapi Mbak Cindy kalau boleh nanya sedikit gitu ya. Ini kan buat orang-orang juga supaya yang nonton ini kira-kira kalau mereka berada di dalam kejadian yang seperti itu gitu. Kan Mbak Cindy ini lumayan berani loh gitu melakukan hal-hal yang mungkin ada orang yang kayak ya udah kalau dia ada uang udah transfer aja, kalau dia nggak ada uang ya udah ya udahlah mau gimana gitu. Tapi Mbak Cindy melakukan hal-hal yang menurut aku luar biasa gitu untuk kita buka pintu sampai teriak atau apa gitu. Kalau pesan dari Mbak Cindy kalau orang misalnya mengalami hal yang sama gitu, apa sih yang harus dilakukan gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita naik transportasi online kayak gini kan seperti biasa Bun, kita memang harus pastiin contoh kayak platnya sebenarnya sama, muka drivernya sama, meskipun itu yang udah aku lakuin. Itu udah sama semua tuh ya saat itu ya? Yes, betul. Nah, ini mungkin juga jadi pesan untuk semuanya meskipun ya itu kita pastiin untuk hal-hal awal dulu lah. Ininya sama. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan itu sebenarnya betul. Nah, kalau misalnya pesan dari aku ya kayak kemarin lah yang aku udah hadapin, teman-teman juga udah tau lah ya di luar sana kronologi lengkapnya seperti apa. Sebenarnya kuncinya di tetap tenang sih Bun, karena sebenarnya pas kejadian ya. Betul, karena pas kejadian itu dia itu memang maksudnya tidak ada langsung tindakan pemerasan seperti itu, tidak ada. Dia masih pelan-pelan dulu yang seperti dia bilang dia sesak nafas, aku minta dia untuk menepi dulu, ada yang bisa aku telepon nggak mungkin kerabat atau keluarganya karena kan maksudnya masih Mbak Cindy sempat nawarin itu ke dia ya? Iya sempat karena aku mikirnya saat itu memang aku harus menenangkan dia dulu kan dia sebagai driver lah ngebawa aku gitu lagi sesak nafas, aku minta menepi dulu si drivernya gitu, sempat di ini. Dan pas memang pas memang aku cek aplikasi itu aku tahu dia nggak nge-pick up aku itu pas saat itu pas dia sesak nafas dan lain-lain. Kan aku kalau misalnya di aplikasi itu harusnya memang ada tombol bantuan atau apalah. Nah di saat itu mungkin kalau orang-orang itu pikirnya kita harus langsung marahin drivernya atau Pak ini kenapa nggak di pick up gitu. Tapi saat itu aku berpikir aku nggak boleh keluar kata-kata seperti itu karena dia akan curiga kalau aku juga curiga sama dia gitu kan Bun kan. Jadi memang aku nahan untuk nggak nanya hal itu ke dia. Aku nggak nanya sama sekali sih kenapa aku tidak di pick up gitu. Jadi memang tetap tenang karena saat itu kalau memang aku langsung ngomong juga ke drivernya, Pak ini kenapa nggak di pick up? Oh dia udah tahu kalau aku memang udah aware lah dia curiga sama dia dan dia bisa aja langsung ngebut dan nggak tahu kemana ya Bun ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya pesannya cuman satu sih, mungkin ya memang tetap tenang. Dan aku di saat itu juga masih berusaha untuk ngajak ngobrol dia dengan baik meskipun ya respon dari dia juga seperti itu ya Bun ya. Tapi Mbak Cindy saat di perjalanan Mbak Cindy mencoba nggak sambil ngomong sama dia tapi sambil kontakin orang-orang gitu di telepon bahwa ini supir ini orangnya yang nyetir nih orangnya aneh atau gimana gitu, enggak? Enggak sih, enggak sama sekali. Aku memang sempet itu justru pas udah dia melakukan tindak pemerasan itu Bun, aku udah sempet megang handphone untuk nelpon. Tapi mungkin dia juga panik karena ngelihat aku gitu kan, makanya sempet ada momen dimana kita tarik-tarikan lah karena dia mau ngambil handphone aku juga gitu.
Tapi kalau yang aku lihat berarti dia ini memang gak ada persiapan ya untuk melakukan itu, kayak dadakan aja ya? Nah, awalnya aku juga mikir dia dadakan Bun, tapi dengan dia tidak menekan tombol pick up Iya. saat dia Oh, menjemput aku tuh Bun, jadi iya. oh ini kayaknya memang mungkin pas dia lihat oh ini kecil nih anaknya bisa ini gitu, mungkin di situ timbul niatnya Bun ya. Oke. Iya, tapi Begitu. Mbak Cindy sendiri, aku mau tanya nih, kalau yang memposting tentang kejadian ini tuh setelah orangnya tertangkap apa sebelum? Sebelum Bun itu Sebelum ya. posisinya di hari ketiga kejadian. Makanya jadi viral dan prosesnya juga jadi lebih cepat ya. Yes, benar sih. Tapi Mbak Cindy sendiri udah ketemu belum sama pelakunya? Ya jadi pas dini hari pas aku dipanggil ke Polres ya untuk dimintai keterangan atau BAP, sebenarnya aku di sana nggak expect aku akan ketemu pelaku sih. Jadi memang ternyata sangat cepat prosesnya juga. Thank you juga mungkin untuk tim Polres Jakbar langsung turun ke lapangan, dan saat itu aku memang jadinya ketemu sama pelaku Bun di satu ruangan yang sama pas dia ditangkap gitu. Jadi apa ya begitulah Bun, masih nggak berani ngelihat, tapi di satu sisi aku harus mastiin ini yang ditangkap bener kah orang yang memang malam itu bersama aku gitu. Saat pelaku ketemu sama Mbak, ada nggak yang dia katakan atau permintaan maaf atau gimana? Nggak ada sih Bun, karena memang posisi kita, aku di pojok kiri dan dia di pojok kanan lagi di interview. Aku juga bener-bener hanya ngelihat aja Bun. Aku langsung palingin muka lagi karena merasa tertekan lah ya, aku nggak bisa. Jadi memang kita nggak ada komunikasi apapun sih gitu. Selain kerugian mungkin trauma ya dan badan juga luka-luka, kerugian apa lagi yang Mbak Cindy alami? Sebenarnya aku di sini lebih jauh-jauhnya lebih dari sisi mentalnya sih. Iya. Pun benar, karena tekanan dari luar, di mana aku juga sebenarnya nggak expect kan sebenarnya aku fokusnya emang cuma mencari pertolongan lah biar sebenarnya didengar gitu, karena ya usahanya udah kita lakukan lah, tapi memang ya gitulah ya, kalau orang bilang tuh memang harus dapat atensi dari masyarakat lah, baru ada tekanan untuk pihak tertentu juga untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Jadi mungkin aku lebih dari sisi mentalnya Bun, jujur yang mungkin akan lebih sulit untuk di recover ya dibanding yang lain gitu. Oke, dan terakhir mungkin harapan dari Mbak sendiri buat kasus ini tuh gimana? Oke. Harapan aku dari awal sebenarnya fokus aku tuh awalnya memang cuma pengen dapetin perhatian dari pihak tertentu lah, dalam arti dengan adanya tekanan seperti ini dari pihak tertentu juga lebih aware dan fokus lah untuk istilahnya menangkap atau menangani kasus gitu. Tapi setelah beberapa hari kasusnya bisa dibilang udah aku blow up, terus udah ya viral juga di mana-mana, aku banyak banget Bun dapet pesan dari orang-orang di mana mereka sangat istilahnya berterima kasih, dan aku jadi sadar kalau ternyata ini tuh juga bukan cuma untuk aku aja, tapi benar-benar untuk teman-teman aku di luar sana yang tiap hari commute menggunakan transportasi online gitu. Jadi itu sebenarnya jadi bukan salah satu ya, itu justru bikin aku jadi semangat untuk nerusin lagi, karena sempat berpikir untuk aduh apa udah ya gitu sih Bun. Apa maksudnya diselesaikan secara kekeluargaan atau apa gitu ya? Iya benar, itu sebenarnya ada banget, tapi teman-teman banyak banget yang support juga, dan aku sadar aku ngelakuin itu nggak cuman buat, bener-bener bukan cuman untuk aku aja, tapi untuk semua orang di luar sana yang tiap hari kerja pulang menggunakan transportasi online. Selain mereka juga lebih berhati-hati, mungkin dari pihak tertentu yang ingin melakukan kejahatan juga jadinya akan berpikir lebih
lebih banyak lagi gitu. Oh ternyata gue nggak segampang itu untuk melakukan kejahatan seperti ini loh gitu. Ya seperti itulah Bun, kira-kira sih kalau aku pesan untuk teman-teman semua di luar sana, semoga dengan adanya kejadian ini, dengan kasus ini, pihak tertentu mungkin dari penyedia layanan bisa lebih baik lagi untuk memastikan keselamatan penumpang, terus dari penumpang juga bisa lebih hati-hati, jauh lebih hati-hati lagi Bun, dan juga untuk mitra pengemudi yang mungkin berpikir untuk ingin melakukan kejahatan juga berpikir 2-3 kali lagi untuk melakukannya gitu sih Bun. Betul. Oke Mbak, terima kasih. Ini udah mau udah mau ditanya-tanya. Semoga cepat pulih, cepat bisa kembali beraktivitas. Amin. Dan Amin. kasusnya bisa menemukan bukan titik terang, mungkin udah ketangkep ya, tapi bisa berjalan dengan lancar juga deh, bisa sesuai dengan yang Mbak inginkan. Yes. Terima kasih ya Thank you, Mbak. Bunda, teman-teman semua ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Cindy, sehat-sehat. Iya, berarti kan kejadian ini benar kata Mas tadi, kayak kemarin di Bali juga kan sempat ada online juga gitu, tapi terus meres orang, apalagi orangnya WNA ya. WNA kan ada kejadian juga, tapi balik lagi juga tadi, sebenarnya sebagai pengemudi juga bisa berbahaya juga dengan tadi ada kejadian bahwa penumpangnya yang jahat gitu. Jadi ini sebenarnya kita tidak bisa menyudutkan pihak mana aja, namanya manusia tuh bisa ada di mana aja, bisa menjadi siapa aja gitu. Tapi maksudnya mungkin dengan kejadian Mbak Cindy ini kayak lebih harus waspada, lebih hati-hati dan mungkin lebih tenang dalam menanggapi yang begini-begini ya. Karena kan kalau yang di Bali kita lihat mereka ada pegang senjata tajam. Kalau yang ini kan enggak gitu. Jadi memang mengatasi hal-hal kita dalam keadaan yang seperti itu tuh harus berhati-hati gitu. Mungkin dari kasus ini Mas, kan ada keluarga korban juga yang pasti kan kemarin aku sempat lihat sekilas kelihatan sampai begitu gitu menghadapi ini. Ada nggak permintaan maaf atau mencari peluang untuk bisa baik-baik gitu? Oke, baik, keluarga korban selalu mendampingi, tidak pernah absen. Permintaan maaf datang dari kalau dari keluarga pelaku atau si pelaku Sorry, maaf, sendiri. bukan keluarga korban, maksudnya keluarga pelaku. Oh gitu. Maaf. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Yang minta maaf justru minta Oke. maaf karena ini mitra pengemudinya sudah kejadian kayak gini, lalu juga menawarkan apa yang bisa kami bantu untuk memperbaiki kesalahan dari mitra pengemudi kami ini gitu. Ya mereka sempat menawarkan konseling melalui psikolog, kemudian bantuan hukum dan lain-lain seperti itu. Karena mereka pun sebenarnya nggak bisa ini juga ya, kalau bisa nggak bisa kalau kayak gitu tuh, kalau untuk bisa menjadi driver online tuh ada ininya nggak? Ada setelah Mas ngelanganin kasus ini, ada nggak sih tahapannya kayak mereka harus jelas apanya? Oh ada ya? Ada. Nah ini ada yang lucu juga. Jadi tadi Cindy menyampaikan juga. Kalau ini benar-benar kejadian, yang pertama adalah dia ternyata tidak pencet tombol pick up. Yes. Jadi history perjalanannya tuh tidak ada. Hanya kemudian pada waktu handphonenya Cindy kembali, itu masih bisa dibuka dan itu history pemesanan, bukan perjalanan. Oke. Gitu. Nah ini benar-benar kejadian. Kalau yang kedua adalah ini masih sebenarnya masih pertanyaan besar untuk kami yang masih kami tanyakan ke pihak yang berwenang. Pada saat di aplikasi itu ditunjukkan oleh korban, wajah dan plat nomor mobil dan jenis mobil itu sama dengan pelaku, dengan barang bukti yang berhasil dibawa oleh polisi. Wajah yang ada foto di aplikasi, kemudian plat nomor dan jenis mobilnya sama. Jenis mobilnya tuh? Boleh sebut merek atau? Oh, ya nggak apa-apa. Toyota Avanza warna hitam. Oh, berarti ini miliknya pelaku kan? Miliknya pelaku sama dengan yang terdaftar di aplikasi. Oke. Jadi wajah, plat nomor, nopolnya sama jenis mobilnya itu sama dengan pelaku. Tapi nama yang terdaftar di aplikasi berbeda, namanya nama orang lain. Nah itu kenapa tuh biasanya? Belum tahu. Kami masih bertanya ke pihak-pihak yang memang berwenang untuk menjawab itu. Tapi benar ini mobil milik pelaku? Benar. Itu melalui informasi dari kepolisian itu adalah sesuai. Gitu. Jadi pelakunya ini wajahnya, kemudian memang Cindy begitu melihat wajahnya benar dia, nomor polisinya sama, mobilnya sama.
Oke. tapi namanya berbeda. Namanya yang beda ya. Itulah tadi yang pertanyaan, kalau mau jadi mitra pengemudi itu Yes. tahapnya apa aja. Iya. Kemudian persyaratannya apa aja, kemudian ada mungkin SKCK dan segala macam. Ada semua tuh ya? Harusnya ada. Kalau pastinya yang tahu, tapi Oke. itu harusnya ada. Oke. Saya pernah baca beberapa persyaratan itu juga itu harus ada. Ya karena kan kita juga harus milih-milih kan, nggak bisa sembarangan juga betul, orang mau betul. jadi Betul. apa namanya Mitra pengemudi. Mitra pengemudi Iya, ya. iya. Oke. Mas terakhir keinginan dari pihak pengacara sendiri akan usut kasus ini sampai sejauh mana? Inginnya sejauh mana? Oke, kalau keinginan kami sebenarnya adalah keinginan korban dan keluarganya. Betul. Gitu, karena kami kan mendampingi dan mewakili. Jadi korban dan keluarganya hanya mau diproses hukum dengan baik dan benar. Oke. Gitu. Jadi harapan kami sekarang kepolisian bisa cepat, kemudian nanti dilimpahkan ke kejaksaan, kalau sampai sidang di pengadilan ya harus itu berjalan dengan sangat baik. Oke, dan dituntut dan hukumannya sesuai dengan Ya. tindakannya ya. Betul. Gitu. Oke, kalau boleh tahu itu bisa kena pasal berapa ya? Kemarin di laporan 368 KUHP. Apa itu Mas? Pemerasan. Tentang ya? pemerasan. Kekerasan nggak? Mungkin sekarang karena kemarin tidak ada kekerasannya, tapi menimbulkan luka-luka. Menimbulkan luka-luka tuh atas aksi korbannya. Ya, yang menyelamatkan diri. Yang menyelamatkan gitu. diri. Tapi tidak ada pemukulan. Oh nggak ada ya? Itu nggak ada. Nggak Oke, ada. oke, Baik oke. tadi ada benda tajam atau Ya, tumpul, ya. itu juga nggak Jadi ada. benar-benar hanya full di Pemerasan. Ya. Tapi pasal itu bisa bergeser atau bisa bertambah. Sesuai itu bisa. dengan nanti ada lagi bukti baru Ya, gitu ya. nanti Oke. tergantung kepolisian. Gitu. Oke Mas Rio, makasih untuk terima kasih waktunya dan nanti mudah-mudahan kasus ini bisa lancar dan bisa Terima kasih. sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Terima kasih. Oke Terima guys, kasih. thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.